Jadi hari ini aku dan Nurin, Nurin. kita hari ini mau bahas tentang Instagram. bisnis market ala new normal. Sebenarnya new normal itu, kita kasih disclaimer dulu. Kayaknya new normal ini baru ada di 2021 ya, karena 2020 semenjak corona lah. ya semenjak corona lah ya. Mungkin ya 2021 karena waktu dari akhir 2019 sampai 2020 itu orang kayaknya dihimbau untuk di rumah aja. New normal ini artinya kita bisa beraktivitas kembali tapi dengan kapasitas yang lebih sedikit, dengan protokol yang ketat dan lain-lain sebagainya. Jadi orang-orang yang buka bisnis baru di zaman sekarang itu beberapa tahun terakhir ya yang kena dampak corona. Benar-benar. Jadi orang-orang yang buka bisnis itu tuh agak susah untuk buka outlet gitu, atau misalnya nih sekarang kan lagi happening banget coffee shop di mana-mana gitu. Jadi orang-orang lebih banyak mungkin take away kali ya, iya atau sih. bikin di rumah terus nanti dikirimin pakai kurir, jadi nggak ada outletnya karena mungkin agak ribet ya kalau punya outlet. Benar, karena itu tadi himbauan di rumah aja tuh bikin industri apapun itulah ya, industri nggak sih? Industri apapun itu, mulai dari coffee shop, terus industri pakaian dan lain-lain yang punya outlet itu jadi semuanya tidak berdampak menurun. nggak sih? Kena dampaknya gitu sih. Jadi menurut aku Instagram ini salah satu habit baru di mana banyak banget orang-orang yang posting katalognya lewat Instagram, terus mereka nyediain link supaya mereka bisa ke connect gitu ke e-commerce, terus bisa belanja dari rumah, ya kan? Nah, selain itu kan juga pasti mereka perlu jasa orang lain juga kan ya, Sebagai untuk memasarkan lah ya, karena nah jadi sekarang itu lagi rame banget yang namanya influencer marketing. Jadi orang-orang yang punya bisnis ini dia itu menggunakan jasa para influencer, jasa yang punya followers banyak yang kemungkinan akan punya pengaruh besar lah buat produk ini ke masyarakat gitu. Jadi produknya bisa lebih dikenal juga, terus pokoknya bisa menyebar lah di masyarakat gitu. mungkin kalau untuk Instagram sendiri, orang-orang yang punya pengaruh besar lah ya, punya daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang bisa dijadikan role model tuh biasa disebut kayak selebgram lah ya, karena mereka dinamakan memasarkan suatu barang atau jasa itu namanya endorse ya kan? Iya benar banget, endorse atau paid promote sekarang namanya. Benar-benar. Dan itu menurut aku suatu pekerjaan, suatu profesi yang menjanjikan dan lagi hype banget saat ini. Ya, untuk saat ini Untuk sangat saat ini menjanjikan buat yang punya followers banyak. Bener banget. Terus Kalau followersnya dikit terus ala-ala selebgram aneh juga. agak kurang menarik pasar kan. Ya. Nah, apalagi untuk zaman sekarang ya orang-orang kan di rumah aja, main handphone, belanja dari rumah, lihat-lihat Instagram, IG story gitu, ada yang promoin jualan, pasti ketarik kan? Tertarik banget sih, karena Tertarik banget. Menurut aku juga kalau misalkan di kondisi sekarang kalau harus ke store kita harus siap-siap dulu, terus kita megang-megang barang-barang yang pengen kita beli itu kayaknya bekas orang juga, terus belum lagi pulang ke rumah harus mandiin segala macam, sebenarnya repot juga ya gitu. Jadi lebih baik menggunakan atau lihat-lihat koleksi suatu online shop itu lewat Instagram gitu. Dan sekarang tuh selebgram itu punya tarif yang lumayan tinggi juga ya, maksudnya semakin berefek akun halayak gitu, ya kan? Semakin berefek si influencernya ini ke masyarakat, semakin tinggi juga tarifnya. Jadi sama-sama menguntungkan, si pembisnisnya barang dagangannya laku, terus yang penyalur jasa influencer ini juga dapat uang dari situ gitu. Dari fee. Tapi perlu dikasih tahu juga sama teman-teman yang di rumah, nge-endorse itu bukan berarti kayak selebgram nih dikirimin barang terus dia promoin gitu aja, enggak, tapi mereka juga harus mikirin bukan untung sih, lebih ke nilai positif dan negatif dari barang tersebut gitu. Kalau memang suatu barang itu tidak layak dipasarkan, banyak banget selebgram di luar sana memilih untuk tidak menerima barang tersebut ya kan. Jadi ini suatu hal yang menjanjikan juga nih buat kita masyarakat yang emang pengen barang yang bagus berkualitas dan segala macam, kita bisa mempercayakan kepada para selebgram ini gitu. Tapi nggak juga sih, maksudnya banyak juga kan influencer gitu,
bukan influencer ya, mungkin Selebgram. bener, yang pet promote, sorry ya ini kayak foto bagian dalam gitu, pembesar apa gitu kan, itu kan, dan ada barang-barang yang nggak BPOM tapi mereka tuh tetap promoin gitu, yang penting dapat uangnya. Jadi emang dari kitanya juga harus punya filter buat milih-milih barang di Instagram gitu. Cuman itu tadi, kita lewat yang namanya media sosial, kita tidak bisa melihat satu barang itu langsung ya, secara langsung. Jadi yang namanya ada perantara, yaitu si sosial media ini sendiri, otomatis ada plus minusnya yang kita dapat. Kalau misalnya kita belanja langsung ke toko, kita bisa megang, kita bisa milah tersendiri. Tapi kalau sosial media, kita harus pintar-pintar memilah barang, ngebaca caption juga itu penting. Ini bahannya apa, kalau misalkan pakaian, terus ukuran dan segala macam, atau kalau misalkan suatu produk kosmetik atau misalkan makanan minuman, ingredientsnya apa gitu. Jadi satu catatan dari aku buat kalian, harus pinter-pinter memilah suatu barang yang kalian lihat di media sosial. Minum dulu mbak. Ya bener sih. Kayak seru juga ya ngomong mulu. Oh iya, dan juga aku pernah baca gitu kan, jadi dia tuh kayak temennya salah satu artis. Nah mereka itu punya bisnis bareng gitu, jadi itu kayak ngasih tips. Siapa ya? Temennya, ada lah ya. ada orang. Terus dia tuh ngasih tips buat misalnya all shop yang mau, sorry ya guys agak ribut soalnya banyak orang. Ya benar, kita ada satu kafe yang ada di Banjarmasin, nanti kita taruh alamatnya di sini, disclaimer lagi. Nah jadi dia tuh bagi tips gitu kan, cara memilih selebgram yang akan, pokoknya gimana ya, kita tuh misalnya punya all shop gitu, kita tuh harus bisa milih influencer mana yang cocok sama produk kita. Oh benar. Misalnya nih, misalnya kamu punya barang dagangan hijab gitu, terus kamu promoin sama yang nggak berhijab. Benar, apalagi kan pasti Islam ya. Iya. Agak sering banget salah server juga. Nah terus jadinya kan kamu aja ngelihat gitu, pasti dia aja nggak pakai jilbabnya gitu. Iya. Jadi kan nggak tahu tuh bahannya gimana atau pokoknya si produk ini tuh nggak nyambung sama kepribadian si Benar-benar. selebgramnya itu. Jadi kita tuh emang harus benar-benar milih produk kita tuh sesuai nggak sama yang kita endorse. Jadi masyarakat yang lihat juga kayak semakin yakin dan percaya. Menjaga trust masyarakat itu penting. Iya, gitu. Jadi catatan buat all shop seperti itu ya. Iya, emang harus bisa pinter-pinter lah milih influencer yang mau kita endorse atau kita kasih barang gitu. Jadi supaya trusted aja, itu benar banget. Benar. Nah ngomong-ngomong soal barang, yang kita bicarakan Instagram ya. Kalau misalkan menghindari yang namanya penipuan di Instagram itu pasti ada ya kan, karena followers tuh bisa dibeli. Jadi kita nggak bisa ngecek, oh ini banyak followersnya, ini pasti trusted enggak. Tapi ada fitur di Instagram, coba ya. Oh, ada fiturnya ya. Ada fitur di Instagram yang kayak khusus belanja. Jadi di situ berbagai macam toko terkenal atau toko-toko yang sudah terpercaya atau udah verified, itu bisa langsung kita lihat-lihat koleksinya di Instagram gitu. Mungkin nanti kita tampilin di layar apa gimana ya? Iya ya, boleh nanti. Mikir dong. Ntar di sini deh, di sini ya. Nanti kita kasih tahu. Jadi di situ kita bisa memilah lah ya. Kita pengen produk yang hijab, pengen pakaian, sepatu gitu, atau segala macam, itu khusus untuk toko di Instagram. Itu salah satu. Itu tergantung pencarian kita atau emang muncul semua kategori gitu? Bisa, kalau misalkan kita pengen nyari muncul semua kategori bisa dicari, ada di situ search-nya. Sama sesuai dengan kita follow siapa, misalkan gitu. kita follow all shop apa, nanti di apa ya, di pilihan menu di Instagramnya itu bisa keluar sendiri gitu guys. Itu salah satu tips and trick juga dari kita ya, untuk menghindari yang namanya penipuan online shop di Instagram. Sekarang itu tuh lagi rame banget akhir-akhir ini ya, para artis itu kan punya bisnis juga. Jadi mereka itu kayak saling ngirimin makanan gitu, jadi saling instastory, nanti nge-tag jualan temennya, terus nanti dikirimin balik. Pokoknya saling mensupport. Ya benar-benar.
usaha temen. Iya benar banget. Jadi mereka tuh nggak perlu bayar influencer atau yang lain karena mereka kan sama-sama punya masa sendiri juga. Itu suatu keuntungan untuk si selebgram ini karena mereka udah punya masa. Artis ya. Oh ya, artis ya. Bisa juga sih selebgram kalau punya bisnis ya. Tapi kalau artis lebih gampang aja, dia udah terkenal di dunia hiburan, udah terkenal di masyarakat, makanya. Mereka punya Instagram, terus orang tinggal follow, udah tahu. Dia makin kan gampang lagi gitu. Dia juga punya nama gitu. Jadi masyarakat pasti yang kayak mungkin produk bikinan si artis ini pasti bagus pasti gitu. Karena mereka kan punya nama, jadi nggak mungkin bikin yang asal-asalan kan. Iya sih. Jadi dari A sampai Z kurang lebih yang udah kita omongin tadi, aku pengen narik satu kesimpulan atau Apa tuh kalau boleh tahu? Kesimpulan atau apa ya, suatu Saran gitu. saran kalau kita belanja lewat online shop dan lain sebagainya, itu pembayarannya pasti pakai pakai e-wallet. Bisa sih lewat bayar di gerai-gerai terdekat gitu kan, Kayak Alfamart gitu. ya Alfamart, Indomaret. Tapi kebanyakan orang sekarang udah pakai e-wallet, kayak pakai Shopee Pay atau aku tahu bahkan tinggal pakai link yang tinggal pakai link gitu kan, link kayak misalnya kita belanja di Instagram nih, terus kalau pengen belanja tinggal tap link yang ada di bio misalkan ya, langsung nyambungnya kan koneknya ke Shopee, terus belanja lewat Shopee, bayar pakai Shopee Pay, pakai Dana dan segala macam, itu nggak kerasa transfer, jadinya selalu kita berkurang dan muncullah perilaku konsumtif dalam belanja. Itu harus dihindari banget teman-teman yang ada di rumah, karena kita jadi nggak bisa nabung banyak, terus uang yang kita punya juga nggak berasa bakal habis ya kan? Jadi karena proses belanja dan bayarnya gampang, nggak perlu effort kesana kemari, jadi cuma pakai jari doang, beli terus takutnya tuh ada perilaku konsumtif. Karena jujur kamu gitu ya, aku ngerasain gitu kemarin apalagi nih, misalkan kita pakai e-commerce ya, itu ada yang namanya pay letter. Ya kan, pay letter itu kayak kita dibayarin dulu, terus kita bisa bayar atau ganti uangnya tuh bulan depan, tapi bisa juga dicicil. Iya, ngutang juga. Jadi kayak ini cicilannya sedikit, atau ini bisa dibayar nanti ketumpuk, kita nggak bisa bayar gitu. Itu salah satu yang harus dihindari, dan aku aku memfilter itu semua dengan tidak menggunakan e-wallet di handphone supaya perilaku konsumtif itu nggak ada. Jadi kamu misalnya kamu mau belanja gitu perlu effort ke, iya benar, aku harus ke gerai dulu. Jadi kayak aduh harus bayar ke luar dulu nih segala macam, jadi bikinnya jadi malas kan. Jadi kayak aduh ini penting nggak ya gitu. Effort aku buat ke gerai sama barang yang aku beli itu seimbang nggak ya gitu sih kalau menurut aku. Karena bahaya juga, perilaku konsumtif itu bahaya, kita kayak jadi nggak tahu pengeluaran kita berapa, pemborosan sih. Iya benar, boros lagi dengan pay letter kayak gali lubang tutup lubang jatuhnya gitu. Jadi harus pintar-pintar mengelola keuangan sih kalau untuk belanja online. Apalagi sekarang aja, maksudnya yang paling canggih gitu kan Shopee Pay Later ya. Mungkin nanti beberapa tahun atau beberapa bulan lagi ada lagi teknologi yang lebih memudahkan kamu buat belanja dan hilaf belanja terus kan. Bener. Jadinya emang harus dari dirinya sendiri juga bisa nahan-nahan. Iya sih, filter gitu. Karena kita juga nggak tahu gitu, maksudnya ini kecanggihan lainnya pasti akan ada kan, kayak yang kamu bilang. Jadi kita nggak tahu kan, sampai kapan. Orang itu kan selalu ada inovasi baru gitu. Bener. Apalagi kan aplikasi gitu kan, kalau mereka stuck di situ orang juga akan bosen gitu nggak sih? Iya. Gitu. Jadi itu tadi bukan nggak ada habis, bukan kita nggak tahu kapan habisnya, tapi emang nggak ada habisnya guys gitu. Jadi harus dikelola dengan baik keuangannya. Terus apalagi ya, itu sih menurut aku harus pintar-pintar mengelola keuangan dengan baik dan benar, dan harus pintar juga mensiasati belanja online di rumah. Dan buat para all shop atau yang buka bisnis ya memang juga harus punya inovasi baru terus. Iya benar. Buat bisnisnya untuk biar berkembang dan bersaing di pasaran ya. Iya, biar besar lah gitu. Kayaknya ada plus minusnya semua ya. Iya benar. Kayaknya juga apa yang terjadi saat ini
ada pembelajarannya gitu, dan ada nilai plus minus yang kayak kamu bilang tadi. Jadi harus dipikirin baik-baik juga, baik yang pengen bikin bisnis, baik kita sebagai konsumen, atau bahkan bagi para influencer atau selebgram yang memang pengen memasarkan suatu produk Tuh. di media sosial mereka, khususnya Instagram. Iya. Kita kan fokusnya ke Instagram Iya ya. benar, Instagram sih Karena pengaruhnya besar banget loh, aplikasi itu pengaruh kan para influencer itu. banyak banget yang make Iya benar. dan Kayaknya mudah untuk digunakan. iya, kayaknya anak muda, salah satu syarat anak muda tuh harus punya Instagram ya kayaknya. Karena mereka kayak di sini upload, di sana upload, Mungkin segala macam. Instagram itu kan padahal untuk sharing momen ya. Iya. Tapi sekarang jadi beralih buat bisnis juga, buat dan lain-lain lah. Gitu. Guys, Sih. Kayaknya kita udahin aja udahin aja ya bacotan kita hari ini, karena kayaknya nanti juga Soalnya bakal ini bosen kalau lama-lama. minumannya juga udah hambar. Terima kasih lagi dari kita berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.